Sudah mengamalkan zikir dengan tasbih Karomah Ar-Rahman tiap hari demi memisahkan suami dari pelakor, tapi nggak kunjung ada hasilnya. Suami di sini tetap nggak mau pisah dari pelakor, dan klien saya ini mau menyerah. Kenapa? Apa nih yang salah? Dan gimana menghadapi situasi yang seperti ini? Baik, simak perjalanan klien saya menemukan kembali kebahagiaan rumah tangganya lewat jalur langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau Bunda baca chat klien saya yang satu ini, ya, mungkin Bunda di sini akan bertanya-tanya nih, iya ya, udah sampai rutin zikir dengan tasbih Karomah Ar-Rahman, kok masih nggak ada hasilnya? Sebenarnya, apa nih yang salah dengan ikhtiar beliau? Tidak ada yang salah dari ikhtiar beliau. Apalagi kalau Bunda melihat hasil akhir ikhtiar beliau seperti yang ditulis dalam chatnya yang ini, Bun. Dimana suaminya ternyata pada akhirnya mau pisah dari pelakornya. Maka sebenarnya sama sekali tidak ada yang salah dengan ikhtiar beliau. Rasa capek, rasa penat, ya, rasa ingin nyerah, merasa nggak ada hasil, oke, itu wajar. Apalagi ikhtiar di minggu-minggu atau bulan-bulan pertama. Nah, itu pasti perjuangannya itu kayak berat banget, effort banget, dan sangat nggak mudah memang. Itulah yang dirasakan oleh klien saya. Tapi ya ini hanya soal waktu, Bun. Makanya sambil istiqomah berzikir memanfaatkan energi tasbih Karomah Ar-Rahman, saya itu berpesan ke beliau, jangan buru-buru mengejar hasil, karena akan menyiksa sekali rasanya. Kenapa? Ya karena ketika memburu hasil dan memaksa hasil, maka energi kita malah akan terkuras habis. Aura kita nggak jadi positif, malah makin negatif. Nah, inilah yang membuat energi dari tasbihnya itu jadi susah masuk ke dalam diri kita. Nah, maka solusinya, ketika Bunda merasa nggak sabar dan pengen cepet-cepet ada perubahan, maka saran saya, tenangkan diri Bunda terlebih dulu. Ya, simpan dulu nih ambisi Bunda. Lalu, putar tasbihnya, baca zikirnya, dan lakukan penyelarasan berkah energinya. Nah, yang kedua, dalam kondisi di mana harapan belum sesuai kenyataan, maka untuk mempercepat hasilnya itu adalah dengan menikmati prosesnya. Nah, saya pernah, Bun, mengibaratkan ikhtiar memutuskan hubungan suami dan pelakor itu seperti kita lagi nunggu jadwal keberangkatan kereta di stasiun. Misalnya nih, kereta dijadwalkan berangkat jam 5. Sementara kita udah standby dari jam 3. Wah, ini pasti bakalan bosen ya, Bun, kalau kita nunggu dengan berdiam diri. Aduh, ini kok nggak sampai-sampai sih keretanya? Begitu juga dengan ikhtiar memutuskan suami dengan pelakor. Nah, kalau kita itu fokusnya cuma mikirin, kapan sih putusnya? Kenapa sih nggak putus-putus? Padahal aku udah tirakat loh. Ya, ini gak bakal putus-putus, Bun. Makanya di titik ini, Bun, sebagai istri yang punya hajat kepada Allah, kita perlu sibukkan diri dan menikmati prosesnya. Nah, itulah kenapa saya minta klien saya ini untuk cukup berfokus memperbaiki hubungan dengan suami, ya. Lalu menunjukkan versi terbaiknya dan hindari membahas atau memikirkan soal pelakornya. Bahkan saya juga anjurkan beliau untuk memperbanyak gerak dan menyibukkan diri ke hal-hal yang positif yang membuat beliau lebih bahagia. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah untuk melihat celah-celah kebaikan Allah di tengah ujian perselingkuhan suami. Karena dengan begitu kita itu bisa tetap bersyukur dan damai di tengah badai. Ya, hati kita itu jadi merasa lebih tenang, Bun. Jadi kita tuh jadi mikir, untung aku masih punya banyak kesibukan, dan alhamdulillah banyak hal yang bisa aku urus. Syukur alhamdulillah aku masih bisa ketemu orang-orang yang positif, teman-teman kerja yang selalu support dan bikin aku lupa sama masalahku. Syukur alhamdulillah aku masih bisa merawat anak-anak, masih bisa melihat mereka itu ceria, dan sebagainya. Dan energi dari rasa syukur ini nanti kalau terus kita pupuk dan kuatkan, ya, dipadu dengan berkah energi zikir yang Bunda istiqomahkan setiap hari, maka akan membuat aura Bunda itu nggak cuma lebih positif tapi juga berdaya tarik, Bun. Nah, daya tarik yang positif inilah yang akan pelan-pelan akan melunturkan pengaruh aura negatif dari pelakor. Dan jalan inilah yang ditempuh klien saya untuk menceraikan suaminya dari pelakor tanpa pakai cara yang kasar.
Bahkan seperti yang Bunda baca di testimoni klien saya tadi, beliau pun itu nggak tahu kalau akhirnya suaminya di sini sudah ceraikan pelakornya. Padahal ibaratnya beliau itu nggak banyak cawe-cawe masalah hubungan suami dengan pelakornya. Nah inilah Bun, cara anggun dan elegan yang banyak saya ajarkan ke klien-klien saya. Ya, termasuk Bunda. Nah, jika Bunda ingin dibimbing dan memaharkan sarana dari saya untuk memisahkan hubungan suami dengan pelakor, ya tanpa Bunda capek-capek nih, cukup fokus sama diri sendiri dan memperbaiki hubungan dengan suami, ya tahu-tahu hubungan haram itu putus sendiri. Oke, caranya mudah Bun. Silahkan Bunda bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini untuk daftar ke Mbak Dinda sekarang juga. Karena makin kesini, ya sahabat Bunda yang antri untuk minta dibimbing juga semakin banyak. Baik, itu tadi ya Bun ulasan dari saya dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.